Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pembelajaran 2, subtema 2, tematik tema 1. Anak-anak Bapak dapat membuka buku pada halaman 29. Perkembangan dan pertumbuhan manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangan di dalam rahim atau janin dan perkembangan setelah melahirkan. Adapun perkembangan di dalam rahim, Bapak lihat pada gambar berikut. Pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga terjadi pembuahan. Kemudian pada minggu keempat, minggu kelima, dan minggu keenam, pada minggu keenam mulai tumbuh saraf penutup. Kemudian pada minggu ketujuh di dalam rahim ibu mulai berkembang kepala bayi. Kemudian pada minggu ke-8 mulai terbentuknya hidung bayi. Kemudian pada minggu ke-9 mulai terbentuknya jari-jari kaki bayi. Kemudian pada minggu ke-10 siku mulai menekuk. Bayi sudah bisa menekukkan sikunya tangannya. Kemudian pada minggu ke-11 alat kelamin bayi mulai berkembang. Pada minggu ke-12 mulai terbentuknya kuku. Kemudian pada minggu ke-13 sampai ke-17 bayi tadi sudah mulai bisa tidur. Bayi mulai membuka dan menutup mulutnya. Dan jenis kelamin bayi laki-laki atau perempuan sudah bisa diketahui. Kemudian pada minggu ke-18 sampai 22 janin atau bayi bisa merespon gerakan dan mendengar. Jadi pada minggu 18 sampai 22 bayi itu sudah dapat merespon atau mendengar gerakan dari ibunya. Kemudian pada minggu ke-23 sampai 26 bulu mata dan alis mulai terlihat. Paru-paru semakin matang. Pankreas mulai bekerja secara efektif. Dan frekuensi gerakan bayi meningkat. Dan bayi sudah mulai aktif di dalam perut ibu. Kemudian pada minggu 27 sampai 31 sistem dan organ tubuh makin matang dan berkembang. Jadi semakin sempurna organ tubuhnya. Kemudian pada minggu 32 sampai 36 bulu mata, alis dan rambut terlihat jelas. Gerakannya semakin kuat. Gerakannya semakin aktif, semakin kuat. Dan sudah bisa bertahan hidup di luar rahim. Kemudian pada minggu ke-37 sampai 40 adalah minggu terakhir kehamilan. Dan bayi atau janin sudah mulai sering menghisap jempolnya sendiri. Dan semua organ sudah berfungsi secara sempurna dan benar-benar siap dilahirkan. Oke, selanjutnya masa perkembangan setelah lahir. Bayi setelah lahir pertama kemarin dari bayi, kemudian perkembangannya bayi menjadi anak-anak. Kemudian bayi anak-anak tumbuh menjadi remaja. Remaja tumbuh menjadi orang dewasa. Kemudian orang dewasa menjadi orang tua. Itulah selanjutnya. Oke. Jadi tugasnya pada hari ini, ceritakan perkembanganmu dari bayi sampai umurmu sekarang. Tanyakan kepada orang tua atau keluargamu yang lain. Jadi tuliskan di bukunya tentang cerita tentang perkembangan anak-anak Bapak sekalian dari bayi sampai dengan umur sekarang. Misalnya saya dilahirkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2000. Kemudian pada umur 5 bulan saya mulai bisa
merangkak. Kemudian pada umur 7 bulan saya sudah bisa duduk. Kemudian pada umur 1 tahun saya sudah mulai bisa berdiri, dan seterusnya. Tanyakan hal tersebut kepada orang tua atau keluargamu yang lain, dan kemudian tuliskan di buku tulisnya. Oke, lanjutkan. Pada halaman 30 di sana ada pembahasan PPKN. Setiap manusia mengalami perubahan tinggi dan berat badan yang berbeda-beda. Selain itu, manusia juga memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan anugerah Tuhan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, minuman, pola hidup sehat, keturunan, dan sebagainya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan kita itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan, apa yang kita minum, bagaimana pola hidup kita, bagaimana kapan kita istirahat, kapan kita bekerja, kapan kita belajar. Itu sangat mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan kita. Walaupun berbeda-beda, kita harus saling menghargai dan menghormati. Jadi walaupun berbeda-beda tadi, kita harus saling menghargai dan menghormati dengan yang lainnya. Sikap saling menghargai antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai. Jadi sila kedua Pancasila mengajarkan kita bahwa semua makhluk, semua manusia itu adalah sama. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati terhadap orang lain. Oke. Jadi tugasnya yang kedua hari ini adalah pada halaman 30. Di sana ada beberapa macam gambar. Berilah tanda contreng pada gambar yang menunjukkan menghargai perbedaan dan tanda silang pada yang tidak. Tuliskan di buku LKS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.